Balik lagi dengan gue Farhan Sokin dan sekarang gue akan bacain Q&A dari teman-teman semua. Wih, sekut. Yang pertama pertanyaannya, pernah ngerasa jenuh nggak sama kerjaan lo sekarang? Oh pernah. Yang namanya rutinitas itu pasti efek sampingnya adalah bosen. Tapi gue tuh selalu apa ya? Ketika ada kebosanan tuh selalu ini balik lagi ke kita ya, menjadi barometer apakah kita nyerah atau balik lagi ke titik nol. Dan paling beres adalah ketika lu bosan adalah lu harus punya waktu sama diri lu sendiri, men. Entah itu main game atau nonton film-film kesukaan lo gitu kan. Paling beres adalah main game. Persekutan. Ega. Pertanyaan kedua, gimana perjalanan karir lo dari awal sampai bisa kayak sekarang? Wah, oke. Gue itu lulus SMA, nggak mampu kuliah karena ya bahasa kerennya apa ya? Miskin ya. Iya. Dulu miskin gitu kan, terus akhirnya ya udah nggak bisa kuliah, akhirnya gue jualan kaki lima ngemperan gitu kan, terus bikin jualan kaos, bikin gesper. Kaca memble, meja galau, terus daun katuk dan kelor, mata yang ngantuk dan molor. Akhirnya gue kerja di kantor menjadi karyawan yang rapi sekali. Wow, rapi banget cuy, udah kayak parcel. Formal sekali kerjaannya dan berhubungan sama pemerintahan, dan itu gue lakuin selama 6 tahun. Wah, sampai akhirnya gue tiba dapat tawaran menjadi sebuah karyawan di instansi pemerintah. Gue ambil cuma beberapa bulan karena itu bukan diri gue ternyata. Gue ternyata punya cita-cita lain. Iya. Oke, berikutnya. Perbisnisan duniawi aman. Apa yang buat lo tertarik terjun ke dunia bisnis? 1. Alasannya adalah BU alias butuh uang. Butuh uang itu menjadikan kita kreatif. Karena the power of kepepet itu selalu memunculkan ide-ide segar. Oke. Berikutnya. Dari mana lo dapat jargon di YouTube semacam persekutan duniawi? Itu kayak asal ngablak aja ngomong ya. Terus tiba-tiba keluar persekutan, perkopian duniawi, persyutingan duniawi, ini kita lagi syuting ini, pergofaran duniawi gitu kan. Jadi kayak tiba-tiba itu kayak dari mulut gue sering keluar hal itu dan orang-orang pada ngikutin, ya udah terjadi begitu saja. Tidak direncanakan. Berikutnya, gimana rasanya hampir jadi menantu orang kaya? Siapa yang nanya nih? Anda saya band 2 tahun nggak boleh nanya di sosmed. Gimana rasanya? Biasa aja sih. Kan sekarang kaya. Oke, berikutnya. Apa tanggapan lo soal image lo yang bad boy dan cabul? Sesuai dengan harapan lo nggak sih dapat image kayak gini? Oh, gue tuh nggak pernah yang namanya meng-create diri gue di sosial media, di apapun itu menjadi sebuah persona yang beda dari asli. Enggak, gue hanya mencoba jujur aja. Terus ketika orang-orang punya tanggapan yang demikian, ya gue sih nggak apa-apa banget ya. Karena kita tidak bisa, pertama kita tidak bisa nge-please atau menyenangkan semua orang. Yang kedua adalah kita tidak bisa mendikte orang mau komentar apa ke kita, negatif, positif segala macam, itu hak mereka gitu. Jadi menurut gue tuh kayak gue tidak pernah meng-create diri gue di sosmed menjadi sebuah persona yang baru gitu. Cuma jujur aja. Gue senang sama yang jujur-jujur. Emang muka gue cabul ya? Enggak kok. Berikutnya, kalau ada kesempatan ngobam sebarang penyanyi dangdut, lo mau ngobam bareng siapa ya? Siapa ya? Wika Salim? Enggak, dia bukan musisi, dia performer. Ngobam kan ngobrol bareng musisi. Siapa ya? Rhoma Irama. Karena gitarnya buntung. Bagus. Oh sorry, ini tadi masih nyambung soal Bang Rhoma Irama ya. Gue pernah ketemu sama dia di mall. Dia pakai tongkat. Pala tongkatnya tuh bentuk naga sama pakai jaket matrix cuy, yang panjangnya ke bawah, jaket kulit. Cuma dia doang yang pantas, yang lain enggak.
Dia doang yang bisa, yang lain enggak. Bang Oma the best. Berikutnya, kenapa kalau foto gayanya harus melet? Nggak tahu ya, gue sering kayak gitu. Itu kayak ekspresi aja, kayak sesuatu yang sekut, sesuatu yang lucu, sesuatu yang kaget, kayak itu kayak nggak tahu, gue turunan kadal kali. Assalamualaikum. Coba. Berikutnya, kenapa sih di komen banyak yang ngomong mata enak? Emang apa sih artinya mata enak? Wah, apa ya? Pertanyaan apa ya mata enak? Mata enak tuh mata apa sih, mata gini ya? Ini mata enak nih. Terus ngomong tuh harus agak rapat. Terus ngomong. Pikir kamu selalu pikir kamu tak bisa kau menungguku. Terus gitu mata enak. Dia kalau nyanyi sama ngomong gini juga sih, mulutnya harus rapat nggak? Nggak, terus gitu doang. Gue, apa kabar kalian semua? What's up Jakarta? Nggak, mantap. Mata enak tuh ya mata ngantuk. Mungkin kebanyakan makan daun paya kali. Berikutnya. Ada yang komen, Bang, ngobam bareng Garaga dong, Bang. Gimana tuh tanggapan lu? Garaga tuh siapa sih? Siapa sih Garaga? Hah? Ularnya Panji. Oh, ular Panji. Gimana kalau ngobam bareng Limbat? Hah? Jadi gue 2 jam gue doang yang ngomong. Paling burung hantunya doang yang ngangguk-ngangguk. Gimana? Nanya dada aja lo. Saya band Anda 2 tahun gak boleh nanya lagi. Oke, berikutnya. Ekspresi asli lu ketika orang komen, Bang, perut buncit banget. Ada kata-kata yang mau lu sampein gak ke orang-orang yang bilang buncit? Nah, ini dia nih. Entah kenapa ketika gue foto ataupun di YouTube segala macam bilang, Bang, perutnya offside tuh segala macam, Bang, perutnya tuh perut azab. Kenapa? Gue nyolong uang zakat? Bukan. Ini adalah perut rocker. Jadi buat lu semua nih, semua ya yang perutnya buncit, jangan malu karena perut Anda perut rocker. Dan perut buncit itu adalah pelukable. Jadi kalau naik motor boncengan dari belakang tuh enak. Ada pegangannya ibarat kata. Jangan bawa-bawa ya, ntar kena pala gesper. Tahu gua buang. Berikutnya, biasanya minum kopi apa? Nah, ini dia nih cuy. Ini, gue dari kecil kultur di keluarga gue adalah ngopi. Ketika lu semua waktu SD, SMP segala macam dikasih sarapan susu segala macam, lu tahu apa yang nyokap gue lakuin? Kopi, ini makanan David Beckham sama Victoria Beckham ya. Kopi dicocol roti tawar. Bangsawan Bulgaria doang yang makan kayak gitu. Sombong amat. Gue dari kecil, nah sampai sekarang gue suka banget ngopi. Tapi gue gak ngerti tuh kopi-kopi kayak anak sekarang ya gak? Yang penuh filosofi kayak di ketinggian 100 meter, di tanah yang ini segala macam. Aduh, gak peduli dah. Yang saset, yang tumbuk, yang di blender, yang segala macam. Yang penting kopi, ya gak? I love kopi. Cara asli lu minum kopi gimana? Nah, ini nih. Gue pernah ngebahas ini di siaran gue. Pertanyaannya waktu siaran, kenapa di Indonesia, cuma di Indonesia, kalau ngopi itu ada ekspresinya. Gue di luar negeri ketemu bule, nggak pernah ketemu bule-bule, nggak pernah tuh ngopi kayak gini, ekspresi kayak gini. Cium dulu, tiup-tiup dikit. Selalu ada ekspresi cek ah. Pernah nggak lo lihat bule kayak gitu? Enggak kayak gini. Pernah nggak? Nggak ada. Cuma di Indonesia doang kultur kayak gitu. Akhirnya gue mempelajari nih ekspresi cek ah. Seberapa ekspresifnya lo ngomong cek ah itu dinilai dari seberapa enak kopi lo. Jadi kalau misal kopi lo enak, misal kopi lo nggak enak kayak gini. Udah biasa aja. Tapi kalau kopi lu enak kayak gini. Nambah. Guru. Jadi ekspresi cekah itu
seberapa enak kopi lo. Begitu. Karena kopi yang baik adalah awal dari hari yang baik. Wih, sekut. Coba tiruin gaya khasnya Ari Lesmana dan Devina Aurel. Gue baru ketemu sama Devina Aurel ya. Secara personal baru ketemu sekali gitu. Dia itu kalau ngomong tuh hidungnya selalu megar gitu. Hah? Yang bener loh. Oh iya? Nah, itu gayanya ya Devina Aurel, ya gak? Kalau sekarang nih gue pengen ngikutin gayanya Ari Lesmana. Jadi Ari Lesmana itu punya gaya khas dalam bernyanyi. Oke, kita ngomongin soal karakter suara dulu ya. Karakter suaranya dia tuh kayak terkesan sengau, bindeng. Cocoknya buat teman-teman di sini nyanyi lagu 420 lagi keadaan flu, ya gak? Pas kan? Lagi hujan? Buat yang flu ikutin gue ya. Jadi pakai suara hidung. Bukan suara mulut atau diafragma. Pakai suara hidung aja. Lihat. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Itu karakter suara. Kalau gaya manggungnya ada ciri khas. Tahu pakai apa sih yang gebuk-gebuk itu? Kincing-kincingan. Apa sih? Tamborin ya? Begitu. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Kadang-kadang dikombinasikan dengan gayanya yang etnik, ya gak? Ya. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Nah, kadang-kadang dia matanya merem, gigit bibir kayak gini. Seekor sapi, kayak habis makan seblak tau lah. Pada saat itu, kita ini insan bukan seekor sapi. Ya gitu. Itu Ari Lesmana, ya gak? Sekut. Jadi gini, ketika lu suka banget sama seseorang gitu kan, jangan, ya terinfluence itu tuh memang hal yang wajar ya. Tapi ketika lu plek-plekan pengen jadi orang itu, lu udah nggak jadi persona yang unik lagi. Karena gue yakin tiap orang tuh punya persona yang unik sekali, dan membedakan lu dan lainnya adalah karakter, adalah sifat, adalah persona. Jadi ketika lu plek-plekan pengen jadi orang lain, percaya sama gue, diri lu udah gak jadi unik lagi. Jadi seragam itu adalah apa ya, tidak menyenangkan gitu. Jadilah diri lu yang sebenar-benarnya, jujur aja ya. Tidak perlu menjadi plek-plekan orang lain. Sekut.